Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat menjadi umat Islam. Karena menjadi seorang muslim adalah anugerah terbesar Allah tabaraka wa ta'ala. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, Allah tidak akan pernah terima itu darinya. Di akhirat pasti menjadi orang yang merugi. Seluruh ulama ahli tafsir mengatakan makna ayat ini adalah siapapun yang menghadap Allah bukan sebagai seorang muslim menjadi penduduk neraka selama-lamanya. Seluruh ahli tafsir mengatakan itu makna ayat. Oleh karena itu ketika Allah takdirkan menjadi seorang muslim, lahir dari ayah ibu muslim dan muslimah, di keluarga muslim, di masyarakat muslim, itu nikmat besar. Tak bisa kita bayangkan kalau kita dihidupkan Allah di tengah masyarakat yang tidak seperti itu. Di tengah ayah ibu yang tidak seperti itu. Begitu Allah mudahkan kita lahir dari ayah dan ibu muslim dan muslimah, masyarakat muslim, keluarga muslim. Ini nikmat yang besar yang harus disyukuri. Namun keislaman itu harus kita pertahankan. Keislaman itu harus kita pertahankan sampai akhir hayat. Kenapa? Karena ada yang membatalkannya. Ada yang membatalkan keislaman itu. Kaum muslimin dan muslimat ketika diundang untuk memberikan tausiah ba'da zuhur ini dan diminta untuk bicara tauhid, ana sedikit bingung pada dasarnya. Kenapa? Karena antum baru saja selesai dari urusan-urusan yang menyita pikiran, menyita konsentrasi. Sekarang disuruh bicara ilmu tauhid. Biasanya ilmu tauhid juga butuh konsentrasi tingkat tinggi. Jadi tadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan memberikan saya, bagaimana kalau materi tauhid untuk khusus gedung ini atau Nur Salma ini kita jadikan sebuah bahasan tauhid, memang tetap bahasanya tauhid tapi serileks mungkin ngomongnya gitu. Sehingga tak terlalu terbebani. Tadi udah dibebani kerjaan kantor dari nggak tahu dari jam berapa, dari jam 8 apa jam berapa sampai sekira-kira jam adzan berkumandang. Begitu di masjid dihantam lagi dengan ilmu tauhid. Habis itu puyeng-puyeng masuk kantor lagi. Kenapa? Karena memang betul bahwa sering sekali dalam tema-tema yang berhubungan dengan tauhid itu sering sekali menyita konsentrasi tinggi gitu.
Dia berbeda dengan bicara akhlak. Kalau bicara akhlak agak lebih rileks dan yang lainnya. Oleh karena itu tadi seperti yang Anda katakan tadi bahwa mungkin kita tetap bicara ilmu tauhid, tapi tidak terlalu tidak terlalu tegang dan rileks gitu. Kita ingin bicara serileks mungkin. Karena intinya adalah pembicaraan, bukan tingkat keseriusan tingkat tingginya gitu. Awal-awalnya panitia ingin ada kajian kitab. Kalau Ana lihat kalau kajian kitab agak membosankan gitu. Kenapa? Karena kita tahu kitab itu harus bicara apa, harus konsentrasi di fokus di titik yang sama. Kita lihat nanti, Anda katakan ke panitia, saya akan mencoba untuk melihat audien yang ada, apakah cocok untuk sebuah kajian kitab. Kalau ataupun nanti akan ada kajian kitab, itu hanya sebagai rujukan materi, tapi pembicaraannya tetap kita buat mencoba. Saya baru mencoba ini, belum pernah ada. Biasanya kajian tauhid yang Ana adakan bersama kaum muslim itu konsentrasi tingkat tinggi dari A sampai akhir materi, setelah itu baru tanya jawab. Sekarang ini Ana mencoba untuk berusaha, semoga Allah berikan kemudahan untuk menyampaikannya ya serileks mungkin, sehingga bapak yang tadi sudah, ibu-ibu juga mungkin yang hadir di kajian ini, yang tadi sudah konsentrasinya sudah tersedot di kerjaan, begitu sampai di kajian tidak merasa terlalu dibutuhkan lagi konsentrasi tingkat tinggi. Apalagi bahasannya adalah bahasan tauhid. Kenapa bahasan tauhid itu sangat konsentrasi? Karena dia bicara surga dan neraka, Pak. Wajar-wajar saja sebenarnya konsentrasi tingkat tinggi, karena dia bahasanya surga dan neraka. Kenapa? Karena orang yang bertauhid hidup di dunia dan wafat bertauhid itu penduduk surga, pasti. Dan orang yang hidup di dunia tidak bertauhid dan wafat di atas tidak bertauhid, penduduk neraka. Maka sebenarnya kalau dibutuhkan konsentrasi tingkat tinggi ya wajar-wajar aja. Karena itu soalannya soalan surga dan neraka. Siapa penduduk surga? Penduduk surga seluruh orang yang wafat bertauhid. Siapa penduduk neraka? Penduduk neraka adalah seluruh orang yang wafat tidak bertauhid. Maka wajar saja kalau seandainya memang dibutuhkan. Tapi kondisi sekarang ini ya mari kita agak sedikit rileks membicarakannya. Ya. Tauhid itu apa? Tauhid itu adalah setiap ibadah yang kita lakukan hanya ditujukan kepada Allah. Itulah tauhid. Setiap ibadah yang kita lakukan hanya diarahkan kepada Allah. Nggak ada sesuatu selain Allah, nggak ada. Itulah tauhid. Tauhid dari kata-kata wahada yuwahidu yang artinya mengesakan, menjadikan Allah esa. Dalilnya dalam Al-Quran mana? Wah, semua kita hafal dalilnya. Allah berfirman, Qul huwallahu ahad. Semua subhanallah umat Islam hafal Qul huwallahu ahad. Itu surat yang paling familiar di hafalan umat Islam. Ya kan? Subhanallah, Allah menjadikan tauhid itu yang paling mudah dihafal oleh umat Islam gitu. Qul huwallahu ahad. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, wahai manusia, tujuan kalian utama adalah bertauhid, aku jadikan dalil tauhid dalil yang paling kalian hafal. Tuh. Selain Al-Fatihah tentunya. Jadi itulah dia tauhid. Tauhid adalah setiap ibadah yang kita lakukan wajib hanya ke Allah satu-satunya. Kalau kepada selain Allah, itu lawan tauhid. Itulah dia syirik. Manakala ibadah kita tidak lagi kepada Allah, tapi sudah mengarah kepada selain Allah, berarti tidak lagi bertauhid, tidak lagi mengesakan Allah. Mirip suami istri lah, agak mirip bahasanya suami istri Bapak Ibu. Kalau seorang suami hanya istrinya, berarti itu tauhid. Menjadikan istri satu-satunya. Kalau sudah ada yang kedua,
Berarti sudah mendua. Sehingga tidak istri satu-satunya. Secara analoginya seperti itu, secara logikanya seperti itu. Ketika itu satu-satunya berarti mengesahkan, menjadikannya satu, nggak ada yang lain. Tapi kalau sudah ada yang lain, selain yang satu itu, berarti tidak lagi mentauhidkan Allah. Oke? Jadi tauhid itu adalah apapun ibadah yang kita lakukan, jadikan Allah satu-satunya tempat kita mengarahkan. Ibadah kita itu kita arahkan kepada Allah, enggak ada kepada selain Allah. Maka ketika kita sholat kepada Allah, berarti tauhid. Ketika kita puasa karena Allah, tauhid. Ketika kita berinfak untuk mengharapkan ridho Allah, tauhid. Ketika kita menjadi imam, sholat maghrib, sholat isya, bacaan kita suaranya bagus, sangat bacaannya, tilawahnya bagus, ternyata mengharapkan pujian calon mertua. Tauhid enggak? Enggak tauhid. Syirik. Tapi yang seperti ini masih dianggap syirik kecil. Tapi dia sudah tidak tauhid lagi loh. Itu yang saya katakan tadi. Allah satu-satunya, enggak ada yang lain. Begitu ada yang lain, dia bukan lagi tauhid. Dia bukan lagi tauhid. Kalau jatuhnya masih ke syirik kecil, masih agak mending. Masih agak mending. Tapi kalau jatuhnya ke syirik besar, ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu, salah satu keutamaan terpenting belajar tauhid adalah membentengi kita dari syirik besar. Salah satu keutamaan terhebat belajar tauhid apa? Membentengi kita agar tidak terjerumus kepada syirik besar. Semua umat Islam tahu loh Pak, syirik besar itu dosa terbesar, dosa yang paling besar dalam agama Islam. Cuman sekedar tahu bahwa syirik besar, syirik adalah dosa terbesar dalam agama Islam. Contoh-contohnya bagaimana, aplikasi syirik besar itu bagaimana, kadang-kadang rancu di tengah masyarakat. Apa yang membuatnya bisa menjadi terang dan jelas? Kalau kita mau duduk belajar apa itu ilmu tauhid dan apa itu syirik. Saya selalu mengatakan, kita punya kewajiban besar dua di permukaan bumi ini. Kewajiban terbesar kita dua, bertauhid dan menjauhi syirik. Bertauhid dan menjauhi syirik. Mengesahkan Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun atau sesuatu siapapun. Itu tugas terbesar kita hidup di permukaan bumi. Dan itulah dia la ilaha illallah. La ilaha menyuruh kita tidak ada sesuatu selain Allah. Illallah menyuruh kita hanya Allah satu-satunya. Kalimat terbesar dalam agama Islam la ilaha illallah. Syahadat terbesar dalam agama Islam la ilaha illallah. Itu dia isi la ilaha illallah itu Pak. Nggak ada yang lain. La ilaha menyuruh kita jangan berbuat syirik. Illallah menyuruh kita Allah satu-satunya. Taib. Semua kita mau ke surga? Pasti dong. Siapa yang tidak mau ke surga? Syarat masuk surga itu bertauhid dan terjauh dari dosa syirik. Syirik besar yang saya maksud.
Maka dari sini tahulah kita, wah luar biasa penting bahasan tauhid. Karena syarat masuk surga harus itu. Kita mau terhindar dari neraka. Syarat terhindar dari neraka itu adalah bertauhid dan menjauhi syirik. Kalau begini pentingnya ilmu tauhid, harusnya ilmu prioritas. Betul tidak, Pak? Harusnya ilmu prioritas ini. Mengalahkan segala ilmu lainnya. Saya katakan demi Allah, mengalahkan ilmu salat. Saya mengatakan demi Allah, mengalahkan ilmu akhlak. Saya katakan demi Allah, mengalahkan ilmu. Sebagian saudara-saudara kita terlalu hanyut dalam ilmu menegakkan khilafah Islamiyah. Iya benar. Kita tahu bahwa khilafah Islamiyah itu adalah bahagian juga yang harus diidam-idamkan dan suatu yang luar biasa karena Rasul menegakkan khilafah Islamiyah. Tapi lebih penting ilmu tauhid daripada itu. Kenapa? Ilmu tauhid yang tadi. Ilmu tauhid menyelamatkan kita dari kekal di neraka dan menyelamatkan kita untuk di surga. Masuk surga selama-lamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu dimuliakan Allah, lihat Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-72 sebagai referensi kita pada ayat ini. Mungkin Bapak Ibu ingin melihat referensinya. Ayat yang paling masyhur bicara tentang tauhid. Bicara tentang tauhid. Ayat yang paling tegas bicara tentang tauhid. Ayat 72 ambil baris yang kedua, di akhir baris yang kedua sampai akhir ayat. Allah berfirman, "Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar." Artinya, sesungguhnya siapa saja yang berbuat syirik kepada Allah, siapa saja yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga. Allah telah haramkan untuknya surga. Yang mengharamkan surga, pemilik surga. Wajar kalau dia mengharamkan kepada orang-orang yang ia inginkan. Dan tak boleh selain Allah mengharamkan surga kepada siapapun. Ya. Sungguh Allah telah haramkan untuknya surga. Kalau sudah diharamkan surga, konsekuensinya apa? Jelas, wa ma'wahun nar. Tempat kembalinya hanyalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Untuk orang-orang zalim yang tadi berbuat syirik. Zalim di sini yang tadi berbuat syirik. Untuk mereka orang-orang zalim itu tidak ada seorang penolong pun. Tidak akan ada yang bisa nolong mereka untuk keluar dari neraka dan kemudian memasukkan mereka kepada surga. Tidak ada seorang pun yang bisa nolong dia, termasuk makhluk terdekat sekalipun kepada Allah bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa menolong dia untuk keluar dari neraka masuk surga. Kenapa? Allah sudah haramkan untuknya surga. Tempatnya hanya di neraka untuk selama-lamanya. Ini dia ayat yang paling hebat bicara tauhid. Bapak Ibu mungkin bertanya, Ustaz, nggak ada bicara tauhid di situ, bicara syirik. Kalau sudah bicara syirik berarti bicara tauhid. Kenapa? Karena tauhid lawan daripada syirik. Siapa yang selamat dari syirik? Orang yang bertauhid. Siapa orang yang tidak bertauhid? Orang yang berbuat syirik. Bisa dipahami? Baik. Kalau demikian adanya, semua orang yang mau ke surga harus tahu tentang tauhid. Harus terhindar dari syirik. Kalau begitu adanya, orang yang tidak mau ke neraka harus mengerti tauhid
dan harus terjauh dari syirik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari sini saya hanya ingin menekankan, ya, ini nggak main-main ini sebenarnya masalah ini, masalah surga dan neraka kita. Oleh karena itu wajar kalau sebagian ustadz memang konsen menyampaikan, walau kadang-kadang cara menyampaikannya agak sedikit keras, agak sedikit kenceng gitu. Sehingga bagi orang yang kok ekstrim banget cara nyampaikannya gitu. Kalau orang nyampaikannya agak ekstrim, kalau itu adalah hasilnya adalah membuat kita mengerti tauhid yang akan membuat kita ke surga, membuat kita mengerti syirik yang menghindarkan kita dari neraka, ada apa memang? Gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Baik. Ayat berikutnya surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni manakala dia disekutukan dengan sesuatu. Allah tak mau mengampuni. Ada orang menyekutukan Allah dengan sesuatu, berbuat syirik, tidak bertauhid, berbuat syirik, Allah tidak mau ampuni dia. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah masih mau mengampuni selain syirik. Liman yasha, untuk orang-orang yang Allah pilih, untuk orang-orang yang Allah kehendaki. Kalau dia menghadap Allah selain membawa dosa syirik, syiriknya nggak ada. Yang ada yang lain, ada mungkin saja membunuh, berzina, khamar, lainnya selain syirik. Allah masih mau mengampuni selain itu, namun tergantung Allah. Siapa yang Allah kehendaki, siapa yang Allah mau, siapa yang Allah pilih, Allah maafkan. Tapi kalau berbuat syirik, tidak ada kata maaf. Dua ayat ini yang cukup untuk kita jadikan sebagai referensi kajian kita di siang hari ini. Kalau yang tadi soal surga dan neraka, ini soal pengampunan di yaumil mahsyar. Saya akan ulang lagi pertanyaan walaupun saya sudah tahu jawabannya. Bapak Ibu mau nggak di yaumil mahsyar kelak, di yaumil hisab, di saat dihisab oleh Allah, ingin mendapatkan pengampunan? Mau pasti. Saya ulang lagi pertanyaannya seperti tadi walaupun saya tahu jawabannya. Semua kita mau dosa kita diampuni, syaratnya jangan berbuat syirik. Jangan berbuat syirik. Karena kalau berbuat syirik, pengampunan yang kita harapkan itu tertutup, nggak akan diampuni oleh Allah. 3 ayat ini menunjukkan Allah marah besar kalau kita berbuat syirik. Baik Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat syirik besar itu seperti apa. Syirik besar seperti apa? Coba kita lihat. Kita mulai dari yang paling mudah dicerna. Ada orang sujud, sujudnya kepada Allah, syirik atau tauhid? Tauhid. Ada orang sujud, sujudnya kepada matahari, syirik atau tauhid? Syirik. Jelas toh? Jelas. Ada orang minta rezeki kepada Allah, syirik atau tauhid? Tauhid. Ada orang minta rezeki kepada dukun, syirik apa tauhid? Syirik besar. Kenapa? Ibadahnya sudah tidak lagi kepada Allah. Minta rezeki itu ibadah. Banyak ayat di dalam Al-Quran, minta kepadaku, minta kepadaku, minta kepadaku. Minta langsung kepadaku bahkan. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Nabi, aku dekat dengan mereka, aku akan kabulkan doa mereka kalau mereka meminta kepadaku. Tuh, minta kepada Allah. Ud'uni, panggil aku, seru aku, minta kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Minta kepada aku, bukan minta kepada selainku. Coba lihat, salat ibadah, minta rezeki ibadah. Ibadah ini harus kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain.
Dengan ini kita bisa mengerti apa itu ibadah yang harus diarahkan kepada Allah. Sujud kepada Allah, tauhid. Sujud kepada selain Allah, syirik. Minta rezeki kepada Allah, tauhid. Minta rezeki kepada dukun, syirik. Minta rezeki kepada Nabi Isa, syirik. Minta rezeki kepada malaikat Jibril, syirik. Apalagi dukun. Kepada Nabi Muhammad aja syirik kok. Nggak boleh. Sekarang Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, saya ingin bertanya, dalam realita kehidupan kita, adakah orang Islam yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah minta-minta kelapangan rezeki kepada dukun? Ada apa tidak? Ada enggak? Yakin? Berkata kepada saya satu orang pedagang di pasar pusat Pekanbaru, dan berkata kepada saya satu orang pedagang di pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Saya belum melacak nih Tanah Abang nama Tamrin sama yang lainnya belum ada melacak nih. Baru 2 orang itu yang ngomong sama saya, Pak. Yang lain belum dapat. Saya juga ngelacak tapi memang diskusi-diskusi keluar 2 itu. Satu dari pedagang di pasar pusat Pekanbaru. Satu pedagang di pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Pernyataan mereka sama. Mayoritas pedagang yang ada di pasar pergi ke dukun minta jimat. Hanya sedikit yang tidak. Semoga sudah berubah. Ini sekitar sekian tahun yang lalu. Lihat. Orang yang berbuat syirik, minta rezeki kepada selain Allah, dia telah berbuat syirik. Apa yang terjadi? La ilaha illallah yang dia ucapkan batal. Yang membatalkannya siapa? Dia sendiri. Kok batal? Ya, Anda melakukan hal yang bertabrakan dengan la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tadi malam saya tak ada di TKP. Realitanya dia di TKP. Batal nggak persaksiannya? Batal. Sekarang gini Pak, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, berikan saya rezeki ya Allah. Ya Allah, berikan saya. Tapi di hatinya ada calon mertua di samping nih. Ya Allah. Ini mintanya kepada siapa? Pertanyaannya, mintanya kepada siapa? Berarti masih tauhid. Masih minta kepada Allah. Namun gara-gara mengharapkan pujian sebelah, syirik. Syirik kecil. Kenapa? Masih ada motivasi selain Allah. Sama dengan imam tadi. Imam tadi sholatnya kepada Allah pasti. Dia kan gak ruku dan sujud kepada selain Allah kan? Tapi gara-gara ada calon mertua, suaranya bagus, kemudian dia mengharapkan pujian calon mertua, syirik. Masih ada sesuatu selain Allah. Tapi masih syirik kecil. Karena sholatnya masih kepada Allah. Mintanya ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masih minta kepada Allah. Belum kena syirik besar. Tapi kalau sudah minta mbah dukun, coba lihat Pak. Mbah dukun, saya punya seorang wanita, saya tertarik kepadanya. Tolong jadikan dia mau saya nikahi. Permintaan kepada siapa? Selain Allah sudah. Syirik besar. Sama dengan yang tadi. Mbah dukun, saya punya toko, tolong lariskan. Mbah dukun, saya punya toko, tolong bentengi dengan pagar gaib supaya orang-orang jahat gak datang untuk jahatin, jahilin saya. Mbah dukun, tolong, itu semua syirik besar. Yang kalau dilakukan Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat membatalkan la ilaha illallah. Kalau batal la ilaha illallah, dia mungkin masih merasa bukan muslim. Di sisi Allah Anda masuk dalam ayat ini tadi deh.
Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mau mengampuni kalau dia disekutukan. Masuk ayat tadi surat Al-Maidah tadi. Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang buat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Maka orang yang mengajak kita kepada tauhid dan orang yang mengajak kita terbentengi daripada syirik, orang yang sangat berjasa dalam hidup kita. Bahkan kalau orang itu bukanlah ayah dan ibu kita, sangat mungkin kan? Orang yang mengajarkan kita ilmu tauhid dan membuat kita mengerti apa itu tauhid, mengerti syirik sehingga kita terhindar daripada perbuatan syirik itu, adalah orang yang paling berjasa kepada kita. Mungkin saja bukan ayah dan ibu kita, dia lebih berjasa dari ayah dan ibu kita. Kenapa? Dialah yang memperkenalkan kita jalan untuk ke surga dan terhindar dari neraka. Saya rasa itu dulu materi saya. Kalau ada pertanyaan masih ada waktu lebih kurang 7 menit atau 6 menit. Silakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Silakan Pak. Fika barak. Nah itu biar kedengaran sama yang lain. Salah satu fadilah dari haji ya Ustadz ya, ibadah haji ya, kan adalah menghapus semua dosa. Nah pertanyaan Anda adalah, apakah dosa-dosa syirik juga termasuk gitu Ustadz? Ya. Itu aja Ustadz. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Salah satu fadilah haji adalah mengampunkan dosa. Salah satu fadilah sholat Jumat mengampunkan dosa sampai Jumat sebelumnya. Salah satu fadilah Ramadan menghapuskan dosa sampai Ramadan sebelumnya. Coba lihat. Namun seluruh itu kata para ulama dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar membutuhkan taubat khusus untuk dosa besar itu. Membutuhkan taubat khusus untuk dosa besar itu. Sebuah ibadah yang fadilahnya mengampunkan dosa itu untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar butuh taubat khusus untuk dosa besar itu. Taubat itu apa? Tinggalkan, sesali, bertekad tidak lagi akan melakukan. Itulah dia taubat. Wallahu ta'ala alam. Namun kalau memang ketika dia berhaji benar-benar dia bertaubat dari seluruh dosa, ya sudah terampuni. Dia juga berhaji terampun dosa-dosa kecil, dia juga bertaubat dari seluruh dosa besar, Allah terima taubatnya, terampuni dosa-dosa besarnya. Artinya juga bukan mencari momen khusus untuk taubat, di haji itu juga bisa bertaubat dari seluruh dosa. Caranya gimana? Sesali, tinggalkan, kemudian ada tekad di hati, enggak akan lakukan lagi. Tekad aja. Tekad ya, nanti bahasanya agak panjang, saya tidak mau berpanjang lebar. Tekad. Karena tekad itu bisa makin lama melemah dan akhirnya terjadi lagi. Tapi paling tidak di hari itu ada tekad, Allah melihat isi hati kita, ada tekad untuk tidak lagi melakukan. Wallahu a'lam. Itu Pak. Berikutnya silakan. Masih ada 5 menit, silakan Pak. Assalamualaikum Ustadz. Semoga selalu diberikan kesehatan Allah untuk Ustadz. Ustadz, mohon bertanya, mohon pencerahannya. Afwan, kalau kita meminta tolong untuk didoakan oleh Ustadz atau Syekh, ya, itu hukumnya seperti apa? Karena tadi Ustadz baru sampaikan tauhid hanya untuk kepada Allah. Baik. Jazakallah khair. Pertanyaan menarik. Ya. Saya coba lontarkan ke audiens. Minta apa tadi Pak? Minta doakan kepada ustadz, kepada ulama, kepada kiai. Tolong doakan saya supaya sehat. Tolong doakan anak saya supaya lulus ujian. Tolong doakan anak saya supaya lulus akmil. Dan yang lainnya. Tolong doakan anak saya supaya lulus UI, kedokteran dan semacamnya. Kira-kira ini syirik apa enggak ya? Coba audien, ana mau audien nih ngomong coba. Syirik apa enggak? Kira-kira. Tadi kita udah tahu nih yang tauhid yang mana, yang syirik yang mana. Coba praktekkan dalam kasus ini. Tidak. Alasannya? Oke. Karena orang tersebut masih hidup. Oke, alasannya begitu. Ada yang lain yang mau menjawab? Silakan Pak. Tidak. Karena dia bukan
ustaz tersebut. Iya. Minta tolong ustaz tersebut minta sama Allah. Benar sekali. Ini yang paling pas jawabannya, Pak. Itu juga pas, cuman agak sedikit jauh. Masih ada bahasan lain untuk sampai ke situ. Ini yang paling pas, Bapak. Jazakallah khair. Apa yang dia minta kepada ustadz itu? Apakah dia minta ke ustadz itu sembuhkan penyakit anak saya? Tidak. Apakah dia minta ke ustadz itu luluskan anak saya di Akmil? Enggak kan? Enggak minta itu kan? Minta apa? Minta ustadz itu berdoa kepada Allah. Berarti dia enggak minta apa-apa. Yang sifatnya permintaan yang adalah ibadah. Dia hanya minta kepada seorang ustadz sesuatu yang bisa dikerjakan ustadz itu. Dan tidak hanya ustadz, mungkin teman, rekan kantor, sama aja. Karyawan kita sendiri di perusahaan kita, tolong ya anak saya mau ujian besok, tolong kalian semua doain ya. Sama aja posisinya. Cuman kenapa orang banyak tertarik ke ustadz? Biasanya hati manusia kayaknya doa ustadz lebih bagus deh gitu. Biasanya gitu loh. Ustadz ini biasanya sholatnya lebih khusyuk, lebih rajin baca Quran, rajin tahajud, ya kan? Agak spesial kayaknya doanya di sisi Allah, makanya mintanya ke ustadz gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi sebenarnya permintaan sama, kita minta ke ustadz, kita minta ke karyawan, kita minta ke rekan kerja, sama aja, minta sesuatu kepada manusia. Sesuatu yang memang manusia itu bisa kerjakan. Sesuatu yang manusia itu bisa kerjakan. Masuk kepada yang jawaban Bapak tadi. Permintaan manusia kepada manusia ada 3 syarat. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, dia tidak syirik. 1, dia masih hidup. 2, antara kita dan dia terkoneksi. Baik terkoneksinya bertemu langsung, atau terkoneksi dengan alat penyambung. Kata ulama, syarat yang keduanya, ulama dahulu di kitab-kitab para ulama dahulu mengatakan orang tersebut harus hadir di hadapan kita. Ya karena zaman dulu nggak ada telepon kan. Jadi kalau minta ke orang itu tidak hadir di hadapan kita, syirik kata para ulama. Sekarang ada alat penghubung, maka kita harus tambahkan hadir atau ada alat komunikasi. Itu syarat yang kedua. Pertama tadi hidup. Maka seluruh permintaan ke orang yang sudah mati syirik. Seluruh permintaan kepada orang yang tak hadir atau tak terhubung dengan kita syirik. Tuan Syekh, tolong anak saya begini-begini. Tuan Syekhnya sono di Banjarmasin. Nggak ada telepon, nggak ada apa. Dan orang yang melakukan itu tak mungkin melakukan itu kecuali dia punya keyakinan Tuan Syekhnya mendengar permintaannya dari Jakarta. Di situ letak syiriknya. Dia punya pendengaran seperti pendengaran Tuhan. Oke? Syarat yang kedua. Pertama hidup, kedua apa tadi? Hadir atau terhubung. Syarat yang ketiga adalah yang dimintakan kepada dia sesuatu yang bisa dilakukan makhluk. Seperti dia. Syarat pertama hidup, syarat kedua hadir atau terhubung, syarat ketiga permintaannya sesuatu yang bisa dilakukan oleh makhluk seperti dia. Contoh, Ustadz, tolong doakan anak saya supaya sakit. Ustadznya masih hidup. Di depan kita, yang kita minta apa? Tolong doakan anak saya. Bisa nggak Ustadz mendoakan? Berarti bebas dari syirik. Ustadznya hidup, ada dengan kita atau kita telepon, ustadznya di mana, entah di Banjarmasin, entah di Kalimantan, entah di Banten, entah di mana, entah di Aceh sana atau di Papua sana, ustadznya kita telepon, Ustadz, tolong Ustadz anak saya sakit opname sekarang atau di ICU, tolong istri saya Ustadz, ibu saya, nggak apa-apa, silakan. Kenapa? Hidup terkoneksi, yang kita minta kepada dia sesuatu yang bisa dia lakukan. Ustadz, tolong bangunkan candi 99 satu malam. Syirik apa tidak? Ustadznya hidup loh. Terhubung loh. Permintaannya neko-neko. Permintaan yang hanya bisa Allah yang melakukan. Contoh berikutnya, Ustadz,
Ada ustadznya, saya meminta tolong ustadz. Hidup ustadznya, di depan kita ustadznya. Tolong ustadz, apa itu? Anak saya mau pesta di atas awan hitam kayaknya ustadz. Lalu apa kata ustadznya? Tolong tahan hujan ustadz, jangan turun-turun. Syirik apa tauhid? Kenapa? Dia sudah meminta sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh makhluk seperti orang ini. Itu hanya perbuatan Allah, menahan hujan di langit. Mau turunkan, mau tahan, itu Allah yang berbuat. Sekarang itu yang kita minta ke dia, itu syirik. Habis pertanyaan kita sampai di sini, pertemuan kita karena sampai jam 1 sudah lebih 3 menit. Mudah-mudahan kita bisa bertahan di atas tauhid sehingga akhir hayat dan bisa terjauh daripada syirik hingga akhir hayat, dan semoga Allah tabaraka wa taala kumpulkan kita bersama imamnya orang yang bertauhid, yaitu para nabi dan para rasul. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.